Gimana sih cara paling jitu buat memberantas korupsi? Mungkin jawabannya nggak selalu soal borgol atau penjara, tapi justru ada di buku pelajaran. Hari ini kita bakal coba masuk ke ruang kelas dan lihat gimana caranya para guru bisa jadi pahlawan yang nggak terduga dalam perang melawan korupsi. Jadi gini, kalau kita ngomongin soal menghentikan korupsi, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kita? Biasanya kan penangkapan besar-besaran ya, atau mungkin hukuman yang super berat. Seringnya ya, pikiran kita ke arah sana. Nah, fokus kita tuh seringnya di sini nih, di sebelah kiri. Menghukum pelakunya. Dan itu penting, jelas penting. Tapi, coba deh kita geser pandangan ke kanan. Gimana kalau kita fokusnya mencegah dari awal? Mencabut akarnya bahkan sebelum dia sempat tumbuh besar. Kira-kira mana ya yang dampaknya bakal lebih awet untuk jangka panjang? Oke, sebelum kita ngomongin solusi, kita harus jujur dulu ngelihat masalahnya. Korupsi ini bukan cuma masalah di permukaan aja loh. Akarnya itu udah dalam banget, udah nyebar kemana-mana di berbagai lapisan masyarakat kita. Coba dibayangin korupsi itu kayak rumput liar atau gulma. Kita bisa aja sibuk motongin rumputnya terus-terusan, tapi selama akarnya masih di dalam tanah, ya dia bakal tumbuh lagi, dan lagi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau kita bisa bikin tanahnya, yaitu generasi penerus kita, jadi tempat yang nggak subur sama sekali buat si rumput liar ini? Dan dari sinilah kita mulai beralih ke solusi. Kalau korupsi itu adalah gulma, berarti kita butuh petani atau tukang kebun yang andal buat merawat taman masa depan kita. Siapa mereka? Ya, mereka adalah para guru. Ini dia inti dari obrolan kita. Ada sebuah program yang namanya Pendidikan Anti Korupsi. Dan ini targetnya spesifik banget, para calon guru sekolah dasar. Idenya sederhana tapi luar biasa kuat. Bekali para pendidik ini supaya mereka bisa jadi petani integritas. Terus apa aja sih yang dipelajari sama para petani ini? Nah, mereka dibekali semacam buku panduan praktis gitu buat ngenalin jenis-jenis gulma yang harus mereka waspadai. Ada 7 jebakan utama tindak pidana korupsi. Dengan benar-benar paham 7 gulma spesifik ini, para guru bisa jadi garda terdepan buat melindungi generasi selanjutnya. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama, suap-menyuap. Ini udah paling umum ya. Intinya, ngasih sesuatu, entah itu uang atau barang, tujuannya buat memengaruhi keputusan orang yang punya wewenang. Contoh di sekolah, wah relevan banget. Ada orang tua yang ngasih uang terima kasih ke guru biar nilai rapor anaknya jadi bagus. Nah, ini nih bibit pertama dari ketidakjujuran. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Ini soal menyalahgunakan kepercayaan. Coba bayangin deh bendahara kelas yang pakai uang kas buat jajan pribadi. Nah, itu versi kecilnya. Skala besarnya, ya, saat kepercayaan publik dikhianati buat kepentingan sendiri. Lanjut, ada pemerasan. Kalau ini, senjatanya adalah ancaman atau intimidasi. Jadi, ada orang yang punya kuasa, maksa orang lain buat ngasih sesuatu. Contohnya ada biaya siluman kalau mau naik jabatan di sekolah. Ini udah jelas-jelas penyalahgunaan kekuasaan. Berikutnya, perbuatan curang. Kata kuncinya di sini adalah disengaja. Jadi emang ada niat buat nipu demi keuntungan pribadi. Contoh pengadaan barang di sekolah ini sering terjadi. Bilangnya beli komputer baru, yang datang malah bekas. Ini kan langsung merugikan sekolah dan murid-muridnya. Nah, yang ini seringkali agak abu-abu nih, benturan kepentingan. Ini terjadi pas seorang pejabat harus bikin keputusan, tapi ternyata keputusan itu bisa menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, atau kelompoknya. Jadi pilihannya udah nggak objektif lagi. Ngasih proyek ke perusahaan saudara sendiri, itu contoh klasiknya. Nomor 6, soal merugikan keuangan negara atau institusi. Ini terjadi kalau wewenang disalahgunakan. Misalnya, sekolah cuma butuh 50 komputer, tapi yang dibeli 100 dengan harga yang digelembungin pula. Ujung-ujungnya, uang sekolah atau uang pajak kita yang jadi korban. Dan yang terakhir, gratifikasi. Wah, ini bedanya tipis banget sama hadiah biasa. Gratifikasi itu pemberian hadiah yang diterima pejabat dan ada hubungannya sama jabatan dia. Kalau nggak dilaporkan, ini bisa dianggap suap. Bedanya sama suap biasa, gratifikasi itu nggak perlu ada janji atau transaksi di awal. Bisa jadi kayak hadiah terima kasih aja, tapi efeknya sama bahayanya. Jadi, itu dia ke-7 jebakannya. Suap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, kerugian negara, dan gratifikasi. Memahami ini semua tuh bukan sekedar buat hafalan ya, tapi supaya kita bisa ngenalin bentuk-bentuk nyata dari tindakan yang berusak kepercayaan dan pada akhirnya mencuri masa depan kita semua. Oke, jadi setelah para guru ini tahu cara ngenalin gulmanya, terus apa? Tujuan besarnya kan bukan cuma menghindarinya, tapi buat menanam sesuatu yang jauh lebih baik sebagai gantinya.
Apa sih hasil jangka panjang yang kita harapkan dari semua ini? Dan ini dia rangkumannya. Setiap kali seorang guru ngajarin soal kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, sebenarnya mereka lagi nanam satu benih. Kalau jutaan guru di seluruh negeri melakukan hal yang sama serentak, mereka itu lagi ngubah landscape masa depan bangsa ini. Mereka lagi bikin tanah air kita jadi tempat yang nggak cocok buat gulma korupsi. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal program untuk guru, tapi tentang kita semua. Kalau para guru ini adalah pahlawan integritas kita di garda terdepan, pertanyaan besarnya buat kita semua adalah, gimana cara kita bisa mendukung mereka? Terima kasih sudah menyimak.